Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap healthy and healthy, oke? Mangga dipimpin doanya oleh KM. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Amar hadir. Hadir. Dinda hadir. Rizky sakit, Sakit. Bu. Oh, Rizky sakit. Ada suratnya enggak? Enggak. Enggak, ya udah ya, nanti bilang ke Rizky kalau sakit harus kasih surat. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada hati. Ibu mau tanya tentang materi sebelumnya ya. Sistem ekspresi pada ginjal itu menghasilkan apa sih? Urin ya? Iya. Oke, betul. Nah, untuk mengecek semangat kalian, Ibu akan beri caption. Kalau Ibu bilang happiness is, kalian jawab learning biology. Oke? Ibu bilang ya, happiness is Learning biology. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencapai tujuan yang pertama, mengetahui ciri-ciri dari hati, terus mengetahui fungsi hati, dan yang ketiga itu mengetahui tentang empedu dan ciri-ciri empedu. Nah, oke, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode brainstorming. Oke. Jadi pada metode itu nanti kalian Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok nih. Nah, dalam kelompok itu kalian masing-masing mengungkapkan pendapat atau wawasan yang telah kalian punya selama Ibu tugaskan 1 minggu kemarin untuk mencari materi tentang sistem ekspresi pada hati. Nah, pokoknya kalian tulis sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu kasih, bebas sebanyak-banyaknya. Nah, satu anggota kelompok menyampaikan pendapat tidak boleh disanggah oleh kelompok yang lainnya atau oleh anggota kelompok yang lainnya. Tulis aja semuanya, pokoknya jangan ada yang mencela, menginstruksikan, tulis aja semuanya. Nah, setelah terkumpul hasil dari pendapat kalian, satu kelompok bertukar hasil yang telah dituliskannya. Misal, kelompok Amar udah selesai nih menuliskan semua pendapat dari masing-masing kelompoknya, ditukar ke kelompok Dinda. Nah, nanti kelompok Dinda menilai hasil kerja dari kelompok Amar, begitupun sebaliknya. Bisa dipahami? Oke, baik ya, akan Ibu beri materinya. Baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengumpulkan pendapat dari anggota-anggota kelompoknya. Dipersilakan. Udah selesai? Belum. Belum ya? Masih lumayan banyak ya.
ke buku. Ini udah. Baik, waktu diskusi udah selesai. Boleh ditukar ke kelompok lainnya untuk dinilai. Enggak. Nah, pada pembelajaran kali ini, selain Ibu menilai dalam sikap kognitif kalian, Ibu juga akan menilai dari bagaimana cara kalian menghargai pendapat teman kalian. Itu akan dapat poin. Kalian sopan atau tidak dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menyanggah atau mencela pendapat temannya. Kan itu nggak bolehnya. Kalau kalian melanggar, akan dikenakan sanksi. Kita akan dibuktikan. Jadi gimana itu menurut kelompok Yuda, pendapat kelompok Amar? Menurut saya baik. Penjelasannya juga baik. Oke, boleh dikasih nilai ya untuk kelompoknya Amar, terserah. Tapi rentang nilainya itu dari 70 sampai 90. Nah, kelompok Yuda boleh ngasih nilai berapa aja sesuai hasil pemaparan dari kelompok Amar melalui tulisan di sini. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Gimana menurut kelompok Amar pendapat dari kelompok Yuda? Bagus. Bagus ya. Lengkap enggak? Kurang lengkap ya? Masih kurang lengkap. Nah, kelompok Amar boleh kasih nilai dalam rentang 70 sampai 90. Nah, setelah dikasih nilai nanti kumpulkan Ibu ya. Ibu kasih waktu 2 menit aja. Nanti habis itu kita klarifikasi dari materi ini. Ibu akan cek teman-teman yang lain. Baik, waktu penilaian udah selesai, boleh dikumpulin ke Ibu. Oke, udah selesai ya waktu diskusinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi klarifikasi dari materi sistem ekspresi pada hati ini. Di sini Ibu sudah menyiapkan model hati ya. Boleh diperhatikan. Nah, pada model ini terdapat struktur hati. Oke, yang pertama ada apa ini? Pembuluh hepatik. Terus ada supin kiri ya. Terus saluran hepatik, ada empedu. Terus saluran empedu sama supin kanan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya terfokus pada empedu dan saluran empedu. Nah, untuk struktur-struktur yang lain kalian bisa cari atau explore sendiri melalui Google atau buku yang kalian punya. Nah, dari gambar ini coba apa aja yang bisa kalian sebutkan mengenai ciri-ciri hati? Ada apa? Apa aja? Aja warna merah tua. Ya, warnanya merah tua.
apa lagi? kelenjar terbesar. Ya, merupakan kelenjar terbesar ya yang ada di dalam tubuh. Terus apa lagi? Menghasilkan zat empedu. Ya, menghasilkan zat empedu. Apa lagi? Terletak di bawah diafragma. Nah, belakangnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari hati. Apa aja coba dari hasil diskusi tadi fungsi dari hati? Pertama, Menyimpan gula, menyimpan gula dalam bentuk gula pagar. Oke, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kalian tahu nggak sih apa itu glikogen? Enggak. Nggak tahu ya? Nah, jadi glikogen itu merupakan hasil cadangan makanan yang berupa gula dalam bentuk lain. Nah, glikogen ini dapat digunakan apabila tubuh kekurangan karbohidrat dari luar. Gitu. Nah, terus yang kedua ada apa? Yang kedua fungsi dari hati detoksifikasi ya. Iya. Detoksifikasi. Apa sih detoksifikasi itu? Menawarkan racun. Nah, apabila di dalam tubuh kita ini banyak racun, nah organ hatilah yang menawarkannya gitu. Yang membuat racun-racun itu hancur dan keluar melalui ginjal dan disebut hasilnya itu berupa urin. Terus yang ketiga apa? Tempat pembongkaran dan pembentukan protein. Nah, jadi hati juga mengambil peran di sini ya untuk pembentukan protein. Yang keempat apa? Tempat pembongkaran membentuk eritrosit. Pembongkaran eritrosit. Tempat pembongkaran dan pembentukan eritrosit. Eritrosit apa sih? Apa eritrosit? Tahu nggak? Eritrosit itu sel darah merah. Nah. Oke. Yang keenam ada tempat pembentukan urea dan amonia. Urea dan amonia. Nah, setelah kita mengetahui dari fungsi hati, kita masuk ke pembahasan empedu. Empedu apa sih? Kalian tahu nggak sih empedu? Empedu dari hasil kemarin aku cari-cari. Lihat hasil perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak. Coba Amar bisa diulang apa? Empedu. Perombakan zat hasil perombakan eritrosit yang sudah rusak atau sudah tua. Iya, betul. Bagus sekali ya. Setelah kita tahu tentang empedu, kita harus tahu juga apa sih ciri-ciri dari empedu itu. Hasil tadi diskusi apa aja? Berwarna kehijauan. Iya nih ya, empedu nih berwarna kehijauan, benar. Terus dibentuk dalam hati dan limpa. Ya, dibentuk dalam hati dan limpa. Oke. Terus yang ketiga, disimpan dalam kantong empedu. Nah, ini kantong empedunya yang berisi cairan empedu yang berwarna hijau ini. Tuh. Terus yang keempat, apa Amar yang keempat? Yang keempat dikeluarkan ke Duodenum. Untuk Mengemulsi. mengemulsi lemak. Duodenum sendiri apa sih? Tahu nggak? Duodenum. Nah, kata lain dari apa? Usus 12 jari ya. Apa yang kelima?
ciri-ciri empedu. Mempunyai saluran, jika tersumbat akan menyebabkan penyakit kuning. Nah, ini ya saluran empedunya. Nah, apabila tersumbat akan menyebabkan penyakit kuning gitu. Oke, Ibu rasa klarifikasi cukup sampai di sini. Nah, Ibu ingin tahu hasil belajar kalian dari metode pembelajaran brainstorming ini, kalian sejauh mana pemahamannya ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan melakukan evaluasi secara lisan. Kalian yang bisa jawab pertanyaan Ibu, angkat tangan, nanti Ibu kasih koin. Oke? Iya. Oke ya, Ibu tanya ya. Ibu sebut namanya. Amar, sebutkan ciri-ciri dari empedu. Ciri-ciri dari empedu itu warna hijau, terus dibentuk di dalam hati dan limfa, Ya, terus? disimpan di dalam kantong empedu. Ya, bagus sekali. Oke, Amar dapat poin 10. Nah, untuk Dinda, sebutkan fungsi dari hati. Pajak. Warna merah tua merupakan kelenjar terbesar, Ya. menghasilkan zat empedu. Oke, kayaknya ada yang kurang deh. Bisa ditambahin? Terletak di bawah Diafragma. diafragma sebelah kanan. Nah, bagus. Dinda juga dapat poin 10. Nah, oke, untuk pembelajaran kali ini Bu rasa cukup. Nah, evaluasinya juga udah dilakukan. Untuk minggu depan, Ibu tugaskan kalian untuk mencari materi tentang sistem ekskresi pada kulit. Ya, nanti cari materi sebanyak-banyaknya, boleh dari Google, dari buku. Oke, dicukupkan saja pembelajaran kali ini. Mangga untuk KM dipimpin doanya. Ya, sebelum pulang anak baiknya berdoa dimulai. Selesai.